Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin dimuliakan Allah SWT, majelis kita ini adalah majelis usaha. Yang mendengarkan usaha, yang berbicara pun usaha. Usaha perkara yang sangat penting dalam kehidupan seluruh umat manusia. Siapa saja, di mana saja, yaitu usaha hidayah. Hidayah ini adalah satu petunjuk, satu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bila hidayah ini masuk di dalam hati, maka manusia itu akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan faham bahwa yang berkuasa di alam semesta ini hanya Allah. Manusia tidak berkuasa, yang menciptakan manusialah yang berkuasa. Negara-negara tidak berkuasa, rakyat juga tidak berkuasa. Yang berkuasa adalah yang menciptakan negara-negara, yang menciptakan rakyat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ini betul-betul tidak bisa apa-apa. Manusia ini tidak ada apa-apanya. Manusia ini tidak ada kalau tidak diadakan oleh Allah. Manusia ini tidak hidup kalau tidak dihidupkan oleh Allah. Manusia ini tidak bisa berpikir kalau tidak dikasih fikir oleh Allah. Manusia ini tidak bisa melihat kalau tidak dikasih penglihatan oleh Allah. Manusia betul-betul sangat berhajat kepada Allah dalam setiap waktu, dalam setiap detik. Kalau satu detik saja manusia tidak ditolong oleh Allah, maka manusia ini akan musnah. Kalau satu detik saja otak manusia tidak ditolong oleh Allah, maka dia akan menjadi gila. Satu detik saja tidak datang pertolongan Allah kepada telinga, maka telinga itu akan tuli. Satu detik saja tidak datang pertolongan Allah kepada jantung kita akan mandek. Satu detik saja tidak datang pertolongan Allah kepada keluarga kita akan berantakan. Satu detik saja tidak datang pertolongan Allah kepada istri kita, nggak tahu jadinya, bisa-bisa lari ke Korea, nggak bisa dicari lagi. Satu detik saja tidak datang pertolongan Allah kepada anak kita, maka anak kita akan teler di pinggir jalan. Satu detik saja tidak datang pertolongan Allah di sawah kita, nggak akan panen. Sudah panen tidak datang pertolongan Allah, nanti panennya tidak akan bermanfaat. Dimakan jadi penyakit, dikasihkan anak jadi nakal, dikasihkan istri jadi rewel kalau tidak ditolong oleh Allah SWT. Ini kalau hidayah masuk dalam hati orang itu paham begitu. Kalau hidayah belum masuk,
Perasaannya yang kuasa itu manusia, yang kuasa ini, yang kuasa itu, yang kuasa ini, yang kuasa itu. Sehingga kita ini hidup dalam kebingungan. Tapi kalau hidayah masuk dalam hati, oh, yang berkuasa cuma Allah. La ilaha illallah. Setiap saat ingat kepada Allah. Kalau orang itu belum dapat hidayat, maka dia akan berpikir, bagaimana mungkin orang kok disuruh ingat terus sama Allah itu bagaimana? Apa ya bisa? Tapi kalau sudah hidayah masuk dalam hati, pikiran itu berubah. Orang kok disuruh lupa kepada Allah itu apa ya bisa? Wong tiap detik berhajat kepada Allah. Tiap waktu dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Makan dari rizki Allah. Minum dari minuman yang Allah ciptakan. Tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah. Kok suruh lupa kepada Allah itu apa ya bisa? Ini kalau hidayah masuk. Kalau hidayah belum masuk, orang kok suruh ingat terus sama Allah apa ya bisa? Nah, oh wali ya. Nah, ini hidayah tidak masuk. Kalau hidayah itu masuk di dalam hati semulaikan, maka tidak ada yang lebih menggembirakan melebihi mengamalkan perintah Allah, dan tidak ada yang lebih menyusahkan melebihi maksiat kepada Allah. Orang itu kalau sudah dapat hidayat merasa bahwa maksiat itu lebih bahaya dari segala racun, lebih berbahaya dari segala yang berbahaya, karena ini bisa mendatangkan murka Allah. Dan kalau hidayah itu masuk dalam hati, orang akan punya keyakinan mengamalkan perintah Allah itulah yang paling menguntungkan, paling menguntungkan, paling menyelamatkan, paling membahagiakan. Itu kalau hidayah masuk di dalam hati. Nah, mulaikan Allah SWT, kalau hidayah itu masuk di dalam hati, orang itu akan faham Allah Maha Kuasa, Allah betul-betul Maha Agung, tidak bisa dibayangkan oleh otak manusia. Bagaimana otak yang 1 liter bisa membayangkan Tuhan pencipta alam semesta ini, yang telah menciptakan alam semesta ini dengan kun, jadilah maka jadi. Bentuknya alam ini saja kita ini tidak bisa menggambarkan. Bentuknya alam semesta ini apa bunder, apa persegi 4, apa persegi panjang, batasnya di mana, otak kita nggak sampai. Apalagi kok batasnya alam, jumlahnya alam semesta ini kita ini membayangkan saja nggak bisa. Berapa jumlahnya bulan? 1, itu yang kamu tahu. Banyaknya di sana itu. Nah, berapa jumlahnya bintang-bintang yang ada di langit? Nggak ada yang tahu. Kalaupun tahu itu namanya Abu Nawas. Nah, berapa jumlahnya Abu Nawas bintang-bintang yang ada di langit? Kamu tahu apa enggak? Tahu. Jumlahnya sama dengan rambut kepala kamu itu. Hitung sendiri, nanti kalau sudah hitung laporan sama saya. Itulah jumlahnya bintang-bintang yang ada di langit, katanya Abu Nawas. Maknanya ini tidak ada orang yang bisa ngitung. Sampai ahli-ahli antariksa, ahli-ahli teropong-teropong gede, nggak bisa. Apalagi kau ngitung, memperkirakan saja tidak bisa. Ini semua ciptaan Allah. Dari kun jadilah maka jadi. Maka keagungan Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul tidak bisa dibayangkan oleh otak manusia. Ini kalau orang dapat hidayah. Maka kata para ulama, Allah itu tidak di atas, tidak di bawah. Allah lah yang menciptakan atas, yang menciptakan bawah. Allah tidak di bumi, tidak di langit. Allah lah yang menciptakan bumi, menciptakan langit. Allah tidak berhajat dengan apa saja,
tidak berhajat dengan zaman, tidak berhajat dengan tempat. Dialah yang menciptakan segala tempat. Subhanallah, maha suci Allah, maha agung Allah, betul-betul tidak bisa diukur oleh otak manusia. Ini kalau orang dapat hidayah, sehingga kalau mendengar asma Allah disebut Allahu Akbar, hatinya gemetar, ketakutan. Ini kalau hidayah masuk dalam hati. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, bagaimana kalau sekarang itu dibisikkan ke telinga kita, itu Pak Presiden ada di belakang kamu, pasti kita akan terkejut. Nah, Presiden, iya Presiden ya, di belakang kamu itu. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, kalau kita dikasih tahu itu belakang kamu ular, terkejut nggak kira-kira? Terkejut. Kalau dikasih tahu harimau di depan itu, kita akan terkejut. Orang beriman mulaikan Allah Ta'ala, bagaimana tidak terkejut ketika disebut nama Allah yang menciptakan seluruh makhluk, yang menciptakan seluruh presiden, yang menciptakan seluruh harimau, yang menciptakan seluruh ular, yang menciptakan dunia, yang menciptakan akhirat, yang menciptakan surga, yang menciptakan neraka. Bagaimana dia tidak terkejut? Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, hatinya gemeter. Itulah tandanya orang dalam hati ada hidayah. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah, salah satu hasilnya hidayah itu kayak begitu. Setelah kenal dengan keagungan Allah, kalau hidayah ini masuk, mulaikan amal agama itu senang, sudah enggak karuan senangnya. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, kata Nabi, sejuk mataku waktu sholat. Baginda Nabi itu semulaikan kalau beliau itu lagi capek, lagi pokoknya sangat capek sekali lah, maka beliau mengatakan kepada Sayyidina Bilal, arihna biha, ayo sholat biar seger lagi. Jadi baginda Nabi itu kalau capek malah sholat biar seger. Ini orang yang tahu keagungan Allah SWT, keagungan agama Allah SWT. Ini kita renungi semuanya kan. Jadi kalau sudah bicara agama itu kayak para sahabat itu juga kayak kita, kadang-kadang main-main, naik kuda, lempar-lemparan semangka, biasa, guyonan juga kadang-kadang. Tapi kalau sudah urusan agama datang, matanya melotot semua, merah semua, nggak ingat apa-apa lagi. Nah, ini para sahabat sebenarnya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, baginda Nabi itu Masya Allah sangat sayang sama istrinya, tapi kalau sudah mendengar adzan dikumandangkan seolah-olah tidak kenal, seolah-olah tidak kenal. Au kama qalat. Jadi begitu kita kalau sudah urusan agama. Ini ada orang namanya Bishr al-Hafi, itu dulunya itu preman mereka. Bishr al-Hafi itu asalnya preman. Dia sedang duduk di warung gitu, ngobrol sana ngobrol sini dengan teman-temannya. Tiba-tiba ada orang lewat, jauh lah ini, dulu ke masjid. Ini panggilan Allah datang, hayya 'alas shalah, ke masjid, katanya orang tadi. Maka Bishr al-Hafi ini terkejut, panggilan Allah katanya dia. Saking terkejutnya itu sampai lupa, nggak pakai serandal, lari ke masjid, langsung jadi wali. Gara-gara tergopoh-gopoh, ada orang mengatakan panggilan Allah ini masjid, berubah itu asalnya perweman tidak karuan, jadi wali tidak karuan. Jadi bukan masalah bicara ini, tapi sikap kita ini bagaimana? Kalau sikap kita kepada Allah ini betul-betul mengagungkan, Allah akan memberikan kepada kita hal-hal yang agung.
Insyaallah kan. Nah, itu caranya. Kita ini kalau ngomongnya itu sudah banyak yang pandai-pandai ngomong. Nah, tapi bagaimana sikap kita? Sikap kita kepada Allah, sikap kita kepada Rasulullah, sikap kita mengenai negeri akhirat, sikap kita mengenai agama Allah, sejauh mana kita mengagungkan perkara-perkara ini, sejauh itu pula derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi cerita mengenai usaha hidayat. Bagaimana usaha hidayat itu? Innal huda hudallah. Hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu. Yang bisa memberikan hidayah itu hanya Allah. Manusia tidak bisa memberikan hidayat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melalui yang mulia baginda Muhammad SAW memberitahu kepada kita usaha-usaha yang bila kita kerjakan Allah akan kasih hidayah. Yang pertama kali mendengarkan pembicaraan agama ini. Tandanya orang itu mau dapat hidayah itu dengarkan pembicaraan agama itu, dengarkan betul-betul. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah. Orang yang mendengarkan betul, yastami' itu mendengarkan sungguh-sungguh, bukan sekedar dengar, tidak. Yastami' itu betul-betul mendengarkan, maknanya itu. Mereka ini adalah orang-orang yang dapat hidayah dari Allah. Nah, kita ini belajar kalau ada pembicaraan mengenai agama, pembicaraan mengenai keagungan Allah, pembicaraan mengenai bagaimana pentingnya taat kepada Allah, kita dengarkan sungguh-sungguh. Insyaallah kan. Kemudian usaha yang kedua kan, kita juga harus bicara. Jangan hanya mendengarkan saja, tapi bicara. La yastaqimu imanul mar'i hatta yastaqima lisanuhu wa la yastaqimu imanul mar'i hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Iman orang itu tidak akan lurus, kata Nabi ini. Iman orang tidak akan lurus sebelum hatinya lurus, dan hati tidak akan lurus sebelum lesannya lurus. Maknanya kalau lesan lurus, hati jadi lurus. Kalau hati lurus, iman lurus. Kalau iman lurus, amal jadi lurus. Kalau itu semua lurus, datang pertolongan Allah, datang barokah Allah, datang nusratullah dalam kehidupan kita di dunia ini dan kehidupan di akhirat. Insyaallah kan. Dibiasakan kita ini bicara keagungan Allah SWT. Bangun tidur ketemu istrinya, Assalamualaikum, saya hamba Allah, kamu adalah hamba Allah. Allah yang menciptakan aku dan yang menciptakan kamu. Kita tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah, makan rizki dari Allah, minum minuman dari Allah. Kita tidak bisa bernafas satu nafas pun tanpa ditolong oleh Allah. La ilaha illallah. Maka kita harus senantiasa taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, ingat kepada Allah. Insyaallah, hei istriku, insyaallah. Ketemu anaknya, ayah kamu hamba Allah, kamu pun hamba Allah, semua manusia hamba Allah, semua binatang hamba Allah, tinggal di bumi Allah, sebentar lagi akan pergi ke akhirat untuk masuk surga bagi orang yang taat kepada Allah, atau masuk neraka bagi orang yang tidak taat kepada Allah. Maka anakku, jagalah agama,
karena Allah, la ilaha illallah. Ketemu pelajar, assalamualaikum, sudah selesai ujian, alhamdulillah. Kamu ingin ujian kamu ada manfaatnya? Kamu ingin ijazah kamu ada manfaatnya? Yo ingin. Kalau kamu ingin ijazah kamu ada manfaatnya, maka kamu amal agama dengan baik, yakin kepada Allah, sholat 5 waktu dijaga, ikut taklim di masjid, insya Allah. Nah, kalau kamu tidak mau taat kepada Allah, bisa-bisa ijazah kamu tidak ada manfaatnya. Banyak orang punya ijazah sarjana ekonomi, tapi malah banyak utangnya. Banyak orang tidak punya ijazah, malah banyak duitnya. Yang memberi rezeki Allah, bukan ijazah yang memberi rezeki. La ilaha illallah. Ketemu pejabat, Pak Lurah, Pak Camat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ini Pak ya, ini belajar bicara agama, jangan Bapak tersinggung. Nah, ini belajar kok Pak, ini belajar ngomong, tapi ngomong yang baik. Ya silakan, ngomong apa kamu? Saya ingin melihat Bapak jadi raja di surga Allah. Jabatannya tidak akan lepas selama-lamanya. Maka Bapak ikut bareng-bareng program di masjid bersama teman-teman masjid. Bagaimana Pak? Insya Allah. Ketemu petani, assalamualaikum warahmatullah. Pak, ingin nggak sawahnya selamat panen, terus rizkinya barokah, anaknya baik-baik, istrinya taat, pergi ke Mekah, ke Madinah. Nah, mau apa enggak Pak? Mau. Maka dari itu Bapak sama-sama dengan kita menghidupkan amal masjid. Dalam satu hadis, kalau orang itu menghidupkan amal masjid, maka nanti rizkinya barokah. Assalamualaikum warahmatullah. Ketemu siapa lagi? Ketemu orang tua, assalamualaikum warahmatullah. Mbah, kelihatannya di dunia tidak lama. Nah, mau apa lagi? Nah, dunia ya cuma begini saja. Katanya Pak Kiai, siapa yang sudah kawin berarti sudah tahu dunia dengan segala isinya. Tinggal akhirat saja yang belum tahu. Maka kita ke masjid untuk belajar akhirat. Mbah, nggih. Assalamualaikum warahmatullah. Kira-kira bicara begitu bisa enggak? Nah, setiap ketemu orang bicara agama. Ini supaya agama itu masuk dalam hati, itu kuncinya di mulut ini. Kalau mulutnya tiap hari cuma bicara sawah, ladang, rabuk, macul, meluku, nggaru, nah, wedang kopi, wedang teh, wis ngono kuwi tok terus. Nanti yang dalam hati kita ya adanya wedang kopi, wedang teh, sawah, meluku, nggaru itu. Apa yang kita bicarakan itu yang akan masuk dalam hati. Kuncinya hati itu mulut. Ini hadis ini. Jangan mengatakan Allah ngomong tok tapi nggak diamalkan. Loh, jangan begitu. Ngomong dulu, lama-lama amal. Nah, ngomong aja dulu, lama-lama amal. Jadi orang mau kawin tuh ngomong aja, lama-lama kawin betul. Nah, jual beli itu ngomong aja, lama-lama jual beli betul. Jadi ngomong itu penting. Maka ngomonglah yang baik. Ngomong yang baik itu apa? Ngomong mengenai keagungan Allah, bicara mengenai akhirat, bicara agama ini penting, sangat penting, melebihi yang penting. Ini termasuk usaha hidayah yang penting ini, bicara agama. Nah, oleh karena Allah Ta'ala
Dan termasuk usaha agama yang sangat penting lagi adalah usaha hidayah yang sangat penting lagi adalah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Semua amalan yang sesuai dengan arahan Nabi maka itu akan mendatangkan hidayah. Apa saja ikut arahan Nabi? Arahan Nabi itu siapa yang tahu? Yang tahu adalah para sahabat. Arahan sahabat itu siapa yang tahu? Itulah para ulama-ulama yang ahlinya. Supaya kita bisa ikut Nabi harus dekat dengan para ulama, dekat dengan kehidupan para sahabat. Ya. Orang ini semulaikan Allah Ta'ala walaupun dia diajari ilmu pertanian, tapi kalau di sekitar dia ini tidak ada sawah, nggak ada ladang, pahamnya sedikit nanti. Tapi orang nggak pernah sekolah pertanian, tiap hari diajak ke sawah, diajak macul, nanti pahamnya mengenai pertanian banyak. Begitu juga semulaikan, kalau hidup kita ini dalam suasana bukan suasana kehidupan para sahabat, suasana kehidupan lalai, maka kita ini paham agama dikit gitu aja. Tapi kalau hidup kita ini dalam suasana kehidupan sahabat, suasana dakwah, suasana ilmu, suasana ibadah, suasana kasih sayang satu sama lain, dimulai dari masjid-masjid kita, rumah-rumah kita, maka kita nanti akan mudah memahami dan merasakan barokahnya agama itu. Jadi suasana ini penting. Maka malam Jumat itu kita duduk di sini bicara agama, kita malam hari tahajud, tidur semua pakai adab, tidur semua pakai sunnah Nabi semua, nggak bicara dunia. Kalau bisa, kalau sudah ke masjid, HP-nya dimatikan klek, enggak dibuka-buka lagi. Untuk apa? Untuk membuat suasana para sahabat. Karena para sahabat dulu enggak ada yang pakai HP, enggak ada. Ada sahabat pakai HP? Allah memberi sahabat HP 10 truk juga bisa. Allah Maha Kuasa yang menciptakan segala-galanya. Tapi para sahabat tidak dikasih HP, menunjukkan HP itu tidak baik. Betul nggak semalakan? Itu pikirannya orang iman tuh begitu semalakan. Oh itu kan dulu zaman onta ya belum ada HP. Nah. Belum ada HP, tapi Allah kan ada. Allah bisa memberikan itu semuanya. Dulu zaman belum ada pesawat terbang, belum ada ini. Tapi Rasulullah naik ke langit, Allah kuasa menaikkan Rasulullah ke langit Isra Mi'raj. Allah kuasa segala-galanya. Maka kita masjid kita ini kita bikin suasana sahabat. Insyaallah kan? Habis sholat tasbih. Ini masuk sunnah nih para sahabat dulu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Habis sholat tak. Boy. Bagaimana iman bisa naik gitu? Itu suasana Eropa, suasana orang lalai kamu bawa ke masjid. Ini tidak mengharamkan loh mereka, tapi itu sangat tidak baik bagi orang yang ingin imannya itu meningkat. Kita ini kan ke masjid ini supaya imannya meningkat, supaya hidayah itu tambah, hati kita tambah bercahaya, tambah dekat kepada Allah, tambah dekat kepada Rasulullah. Itu mau kita kerangkring, bagaimana ini mereka? Ini tambah jauh aja kelihatannya ini. Kelihatannya loh, ini kenyataannya begitu itu emang. Ya. Betul mereka. Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat kepada kita.
Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Allah tuh sangat dekat dengan kita. Tapi yang membuat jauh itu apa? Kita ini lalai kepada Allah. Termasuk yang bikin lalai ya radio, koran, televisi, majalah, HP, ngobrol dan sebagainya itu yang bikin lalai. Jadi Allah itu sangat dekat, tapi karena kita ini lalai jadinya terasa jauh. Maka apa saja yang membuat kita lalai kita tinggalkan. Insyaallah mulai kan? Minimalnya setiap di masjid lah, minimalnya. Kalau di masjid pun kita juga lalai juga. Bagaimana amal masjid kita bawa keluar masjid? Jangan amal luar masjid kita bawa ke masjid. Habis sholat di masjid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini habis sholat. Terus ini amalan dibawa ke pasar. Masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ditulis 1 juta kebaikan waktu itu. Karena amal masjid dibawa ke pasar. Jangan amal pasar dibawa ke masjid. Ngomong dunia, ngomong ngalor ngidul dibawa ke masjid. Kalau amalan pasar dibawa ke masjid itu masih agak lumayan. Pasarnya dibawa ke masjid. Nah, bagaimana pasar dibawa ke masjid? Yaitu kalau sudah bawa HP itu pasarnya bawa ke masjid. Wong di sini bisa jual beli, bisa apa-apa. Itu pasar kecil ya HP itu. Ini kok bayan kok menjelek-jelekan HP itu bagaimana? Nah, ini bukan menjelek-jelekan. Nah, ini ngomong apa adanya aja. Nah, yang bicara dengan yang mendengarkan kan sama saja semuanya kan. Kita ini ingin selamat. Bagaimana hidup itu tambah hari tambah dekat pada Allah, sholat tambah khusyuk, zikir tambah nikmat, dakwah tambah tenanan. Ya. Nah ini maka hal-hal yang bikin kita ini kurang tenanan, kurang sungguh-sungguh, itu kita tinggalkan bertahap-tahap. Minimal malam Jumat ini. Insyaallah mulai kan? Nanti malam Jumat tinggalkan, tiap 2,5 jam ditinggalkan, urusan-urusan yang membuat hati kita kotor kita tinggalkan. Tiap 3 hari kita tinggalkan, waktu keluar 40 hari kita tinggalkan. Lama-lama hidup kita ini 24 jam taat pada Allah, tunduk pada Allah, ingat pada Allah. Itulah kehidupan para nabi, kehidupan para wali semuanya kan. Insyaallah mulai kan? Masya Allah, itu kita yang nikmat betul. Itu perkara-perkara begitu semuanya kan, seperti penyakit gatal semuanya kan. Penyakit gatal itu kalau digaruk-garuk, dikukuri malah enak. Nah, tapi kalau terus lama-lama bonyok. Nah, begitulah kelalaian ini. Rasanya awal-awalnya seperti enak, tapi lama-lama hati kita jadi keras, hati kita nggak akan bisa jadi tenang. Sholat nggak tenang, zikir nggak tenang. Nah, kenikmatan hidup itu akan hilang. Tapi dengan kita mujahadah, justru kenikmatan hidup akan kita rasakan. Sayyidina Ali mengatakan, kalau orang mengamalkan agama, itu Allah akan berikan kenikmatan hidup. Makan jadi rasanya lezat, minum jadi lezat, tidur jadi lezat. Tapi kalau orang itu tidak mau amal agama, Allah akan cabut kenikmatan hidup. Sehingga makan nggak ada rasanya, minum nggak ada rasanya, melihat istrinya nggak ada rasanya, melihat anaknya ampang, melihat temannya sumpek. Itu kehidupannya orang-orang nggak amal agama. Maka zaman dulu kalau kiai itu memberi nasihat kepada santrinya itu aneh. Makanlah yang enak, tidurlah yang nyenyak. Loh kok begitu bagaimana? Iya.
Kalau kamu banyak puasa nanti makannya enak. Kalau kamu banyak melek tidurnya nyenyak. Jadi dengan kamu mujahadah justru kamu bisa tidur nyenyak, bisa makan enak. Tapi kalau sebentar makan, lama-lama perutnya sakit nggak doyan makan lama-lama. Ya agama itu seperti itu semuanya kan. Kalau dikerjakan justru membuat kenikmatan hidup. Orang di rumah saja lama-lama bosen malah. Keluarlah 4 bulan gitu. Nanti kan kalau pulang itu terasa, Masya Allah, syukur punya keluarga, syukur, bisa nikmat gitu. Tapi kalau bertahun-tahun di rumah aja, waleh itu malah kan. Waleh. Dunia itu malai. Dunia itu membosankan. Betul ini. Agama inilah yang mendatangkan kenikmatan hati. Nah, oleh karena Allah Ta'ala, maka orang Jepang itu katanya duitnya banyak, teknologinya tinggi, tapi di seluruh dunia yang paling banyak bunuh diri orang Jepang. Saya pernah dapat cerita dari Karkun Jepang itu, di DPR-nya Jepang itu pernah ada pembicaraan. Ini kok orang Jepang ini kok pada bunuh diri di mana-mana beribu-ribu orang. Yang berarti kan penduduk kita ini tidak tenang, tidak tentram. Apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Ini salah satu anggota DPR-nya Jepang itu bilang, kalau menurut saya itu jalan keluarnya suruh masuk Islam saja. Loh, suruh masuk Islam? Apa kamu orang Islam? Bukan, saya belum Islam saya. Tapi saya lihat tuh orang Islam tuh nggak bunuh diri, karena bunuh diri itu haram katanya. Islam, orang Islam tuh saya pernah lihat tuh orang Islam tuh malah nakal-nakal, saya juga tahu kok katanya salah satu temannya. Itu orang Islam yang nggak ngamalkan agamanya begitu. Kalau yang ngamalkan agamanya baik-baik, nggak ada yang jelek katanya. Ini pembicaranya orang kafir semuanya. Pembicaranya orang kafir, kepet. Lah kok malah orang-orang Islam mau ikut-ikutan orang Jepang, mau bunuh diri semua apa? Nah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini usaha hidayah, sunnah-sunnah Nabi dikerjakan, amalan-amalan para sahabat dikerjakan, amalan para ulama-ulama yang soleh dikerjakan. Karena kita diperintah oleh Nabi, ikut sahabat. Diperintahkan oleh Nabi, bahkan diperintahkan dalam Quran, ikut orang-orang yang dekat kepada Allah. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang inaba, yang ahli ibadah. Ikuti itu dia. Quran ini. Maka jangan kita ikut-ikutan kehidupan orang yang tidak beragama, kehidupan orang kafir, kehidupan orang lalai. Nanti kita ini kalau jadi lalai malah celaka semuanya. Sauntung-untungnya wong lali, je untung wong eling, jarene Sunan Kalijaga. Sauntung-untungnya wong lali, je untung wong sing eling. Nah, muliakan Allah Ta'ala, dan di antara usaha hidayah adalah doa. Sebaik-baiknya doa dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayat kepada kita semua, jalan yang lurus. Paling sedikit sehari semalam 17 kali. Doa untuk diri kita dan doa untuk umat. Ihdina, ya Allah, tunjukilah kita semua ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Maksudnya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Para nabi. Jadi kita ini doa tiap sholat supaya hidup kita itu mengikuti
jalan hidupnya para nabi. Di antara ciri khas kehidupan para nabi, tiap hari mikir umat, tiap saat mikir umat, ummati, ummati. Wasiddiqin, jalannya orang-orang siddiqin, orang-orang yang betul-betul mantap imannya itu. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Bukan iman tapi oglek-oglek, bingungan. Ada masa sedikit sudah bingung. Ini bukan siddiq namanya. Kalau siddiq itu mantap, enggak pernah bingung-bingung lagi. Wasyuhada, orang-orang syahid siap mati untuk berjuang. Wassalihin, orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu bagaimana? Orang yang seluruh kehidupannya mengikuti aturan, dan namanya orang soleh. Aturan agama. Pertanyaannya mengikuti aturan agama. Perdagangannya tidak riba, mengikuti aturan agama. Keluarganya mengikuti aturan agama. Semua ikut aturan agama, namanya orang soleh. Ini doa hidayah. Jadi seumpama kita ini sholat tuh kita rasakan betul. Ya Allah, ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalannya para nabi. Insya Allah habis sholat tuh dakwahnya meningkat. Habis sholat amalannya akan meningkat. Maka itulah dikatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan menjauhkan kita dari yang jelek-jelek semuanya. Cuman masalah kita sekarang ini, sholat itu lalai. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Apa lagi? Ngerti-ngerti salam, orang ngerti rekaate, orang ngerti wacane. Maka bagaimana sholat seperti ini akan merubah kehidupan kita? Ihdinas siratal mustaqim. Betul kita rasakan kehidupan para nabi, para rasul, kehidupan Rasulullah, kehidupan para sahabat, kehidupan para wali-wali Allah. Ya Allah, tolonglah saya, berikanlah hidayah saya, sehingga saya itu hidup mengikuti jalan hidup mereka. Ya Allah. Nah, dalam hati begitu, jangan bahasa Indonesia, nggak boleh. Dalam sholat tuh rasakan begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Nanti dalam sholat sunnah diulang-ulang sampai terasa. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. 1000 kali. Sampai terasa. Kadang-kadang Rasulullah SAW itu dalam sholat sunnah satu ayat itu diulang-ulang berkali-kali. Kadang-kadang sampai semalam suntuk. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang-ulang dalam sholat Nabi itu sampai semalam suntuk soalnya, sambil nangis. Nah kita harus begitu. Nanti malam tahajud, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Diulang-ulang sampai terasa. Kalau belum terasa jangan berhenti. Nanti lama-lama terus terasa terus. Tapi kalau kita ini biasa lalai, ya jadi ndablek terus. Wonten sudah kulino ndablek, akhirnya ya terus ndablek terus. 60 tahun kita sholat nggak pernah ingat. Ngerti ini? Cuman waktu niat usolli pada duhri Allahu Akbar itu tok kelingane. Ngerti-ngerti salam, ngerti-ngerti salam. Nah ini semulaikan Allah Ta'ala kita latih kita. Ini doa yang terbesar. Ini doa yang terbesar, yaitu doa hidayah. Doa yang lain-lain juga bagus kita ucapkan, tapi doa yang terbesar ini jangan sampai kita lupa atau lalai. Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Dalam satu hadis dikatakan
Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Hati yang lalai, doanya enggak makbul. Nah, malaikat Allah Ta'ala, dan diantara asbab hidayah yang penting malaikat adalah taklim. Karena taklim itu berarti kita ini dinasihati oleh langsung pencipta alam semesta, dinasihati oleh Nabi, dinasihati oleh para sahabat, dinasihati oleh para ulama. Maka taklim ini perlu kita baca di rumah kita, di masjid kita, insyaallah malaikat. Dan di antara asbab hidayah yang penting malaikat adalah zikrullah wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Allah akan memberikan hidayah kepada orang ahli zikir malaikat. Ahli zikir ini penting. Dimulai zikir pagi petang, habis subuh itu istighfar 100, astagfirullah, astagfirullah, salawat 100, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad 100. Ini zikir yang diajarkan saya lihat ini untuk semua orang yang mau mikir dakwah ini. Ini kalau orang itu istiqomah zikir ini, insya Allah dia akan mudah istiqomah dakwah. Ini amalnya saya lihat semua kan. Yang ada hadisnya semua sebetulnya. Tapi saya lihat yang menguatkan itu. Terus tasbihat. Tasbihat itu dibaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bagus. Kalau terlalu panjang dibaca satu-satu juga boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, maha agung Allah, maha hebat Allah, subhanallah, subhanallah. Terus nanti alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan senang alhamdulillah. Alhamdulillah itu maknanya, ya Allah jadikan segala sesuatu baik untuk saya sehingga saya bisa mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu doa komplit itu sebetulnya. Ya Allah jadikan segala sesuatu baik untuk saya sehingga saya bisa mengucapkan alhamdulillah. Begitu kata para ulama. Maka Nabi mengatakan alhamdulillah sebaik-baiknya doa. Allahu Akbar 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah 100. La haula wala quwata illa billah 100. Nah, malaikat Allah Ta'ala, orang itu kalau lemes-lemes, lagi loyo, ibadah loyo, apa-apa loyo, 2,5 jam loyo, itu obatnya adalah perbanyak la haula wala quwata illa billah. Ini tahu tuh jadi ringan. Diceritakan dalam satu riwayat, malaikat-malaikat yang bagian mikul aras itu gedena enggak karu-karuan malaikat. 7 petala langit, 7 petala bumi dibandingkan aras itu kecil gitu malaikat. Suruh mikul oleh malaikat 8. Ya, 4, malaikat 4. Nanti pada hari kiamat 8. Suruh mikul malaikat 4. Maka malaikat itu Masya Allah, sekian besarnya suruh mikul, bagaimana mikulnya? Maka Allah berfirman, baca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Diangkat, loh kok enteng? Nah, kok enteng? Nah. Orang kalau banyak baca la haula, maka mengamalkan perintah Allah itu jadi enteng. Insyaallah malaikat. Ini termasuk setrum gede ini malaikat ini. Zikir pagi petang itu jangan dibiarkan ditinggalkan. Itu belum cukup, nanti malam hari jam 3 malam perbanyak lagi istighfarnya, selawatnya, tasbihannya diulang-ulang 1000 kali, 1000 kali, 1000 kali. Nanti insya Allah rohani kita akan meningkat, akan meningkat. Karena ini orang yang ahli zikir itu orang hidup yang bisa gerak, yang biasanya kan orang hidup, kalau orang mati nggak bisa. Kalau orang itu nggak ahli zikir, akhirnya seperti orang mati, lemes, gak kuat apa-apa dan mudah terpengaruh. Jadi jenazah itu kan orang mati dipikul kemana-mana ya diem aja. Nah orang kalau nggak ahli zikir begitu, ikut-ikutan. Oh ini bertaklim akhir, rung, ikut pulang. Ini bukan ahli zikir. Kalau ahli zikir enggak.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Elu-elunen. Eneng mulai, melak mulai. Eneng nang warung, melak nang warung. Eneng turu, melak turu. Eneng melek, turu terus. Nah iki zikire apes. Zikire apes insyaallah Bang nggih. Nah, niku zikire dikuat nih. Paling sithik malam Jumat niki lah. Ini malam Jumat gempung zikir, nangis ning Gusti Allah. Aja oglak-oglek elu-eluan wong. Kuburan wis sedak kok kaya ngono ki piye. Niki mboten nyeneni lho niki. Niki panjenengan kula nek ngomong ngeten iki, gawan bayi nggih. Sampai nek kula ngomong sing kasar, sampean mboten sanesu panjenengan ya wis ngono kuwi unine, ben ya wis. Ben nae kuwi panjenengan unine ya ngono kuwi. Nah. Konjenengan dipun mulaken, ini zikrullah itu perkara yang sangat penting mulaken. Tanpa zikrullah kita tidak akan bisa amal dengan sebaik-baiknya. Amal apa saja tanpa zikir bukan amal, itu gerakan-gerakan kosong. Amal apa saja. Kemudian mulaikan wa ta'ala di antara asbab hidayah yang penting adalah akhlak yang baik kepada seluruh umat Islam. Kita mesti punya akhlak yang baik. Karena kalau orang itu akhlaknya baik, doa-doanya diterima oleh Allah. Ini kata Nabi nih. Kalau doa-doanya diterima oleh Allah, akhirnya sukseslah dakwah kita, ngaji kita, ibadah kita jadi sukses. Tapi kalau doa kita nggak diterima bagaimana? Dakwahnya kandas, ngajinya kandas, 10 tahun suruh ngapalkan orang nggak apal-apal. Gitu. Karena apa, ini akhlaknya buruk. Termasuk akhlak buruk waktu bayan tidur, itu akhlak buruk. Itu katanya orang-orang tua begitu. Kalau katanya orang muda nggak tahu. Ya orang itu kalau akhlaknya buruk, doanya nggak makbul. Kalau nggak makbul nanti apa-apa kandas. Maka kita perbaiki akhlak kita. Insyaallah malaikat. Dan semua ini kita buat ikhlas, semata-mata mencari ridho Allah. Karena semua amal tanpa ikhlas nggak akan diterima oleh Allah. Untuk itu semalekan, bagaimana supaya ini semua usaha-usaha hidayah ini betul-betul kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Caranya kita keluar 4 bulan. Untuk apa 4 bulan itu? Untuk membicarakan tadi ini dan untuk mengusahakan, mengamalkan. Bukannya dibicarakan tapi di kenyataan dalam kehidupan kita ini, sehingga hidayah tambah hari tambah besar dalam hati kita, cahaya tambah terang dalam hati kita, sehingga kita di dunia ini para sahabat mulai kan tingkatannya itu diceritakan dalam beberapa riwayat. Para sahabat di dunia seolah-olah melihat akhirat, saudara. Anas radhiyallahu ta'ala, Anas bin Nadir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, sungguh aku telah membau-bau surga di dekat gunung Uhud. Jadi di dunia, tapi saking hidayah itu betul-betul besar dalam hati para sahabat itu, sehingga di dunia bisa membau baunya surga. Di dunia sudah membau baunya surga. Beribadah seolah-olah melihat kepada Allah yang tidak bisa dibayangkan. Sehingga ibadah begitu nikmat para sahabat itu, sholat semalam-malam suntuk, puasa itu begitu nikmat, Masya Allah. Dan ini semula kan, kalau kita keluar sekarang, ini besok Sabtu itu sudah Rajab. Rajab itu termasuk bulan yang mulia, di antara 12 bulan itu termasuk bulan mulia, bulan Rajab, termasuk Ashhurul Hurum, di mana amalan-amalan akan dilipat gandakan. Terus setelah Rajab kita dapat bulan Sya'ban, Ruah. Nabi mengatakan amalan-amalan manusia ini akan dilaporkan kepada Allah tiap tahunan, tiap bulan Sya'ban. Jadi amalan kita ini dilaporkan kepada Allah bulan Sya'ban tahunan. Ada laporan harian, pagi petang dilaporkan kepada Allah. Ada laporan 3 harian,
hari Kamis sama hari Senin. Maka Kamis ini ada laporan ini. Maka jangan sampai Kamis tidak malam istima, ini dilaporkan nanti. Jangan sampai Senin tidak hadir musyawarah ini. Ini pas laporan nih malaikat. Ini ada hadis sahih malaikat. Dan ada laporan tahunan tiap bulan Sya'ban. Nah, malaikat Allah Ta'ala, sedangkan Allah sudah tahu segalanya, tidak perlu laporan siapa saja. Tetapi para malaikat itu laporan itu supaya kita ini loh hati-hati dalam kehidupan kita ini. Amalan kamu semua dilaporkan. Nah, malaikat Allah Ta'ala, nanti kalau kita keluar sekarang dapat Rajab bulan mulia, dapat Sya'ban bulan mulia, dapat Ramadan bulan mulia, dapat Syawal ini hari raya. Kalau hari raya di rumah, satu hari raya di jalan Allah 700.000 hari raya pahalanya. Masya Allah. Insyaallah malaikat.